Selamat sore, saudara. Saudara, Kristus jumpa lagi bersama kami yang akan memandu pemahaman Alkitab pada hari ini. Shalom, jemaat GKI Tegalenco Salatiga. Kita akan memulai pemahaman Alkitab hari ini dengan tema tetap setia melayani dari bacaan Yeremia 20 ayat 7 sampai yang ke-13. Minta dengan kasih saudara Melvin akan membuka kita dalam doa. Sebelum kita memulai PA, kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih Yesus Kristus, Bapa yang maha murah dan maha kasih dalam penyertaan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Pada saat yang indah ini ya Tuhan, kami akan memulai PA. Tuntun sertai kami sehingga apa yang kami pelajari pada sore hari ini, biarlah menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami dapat melaksanakan segala titah-Mu dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus, kami datangkan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Pada saat hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-20 ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Yeremia pasal 20 ayat 7 hingga ayat yang ke-13 di bawah perikop keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-ngolokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan. Baik, terima kasih saudara Melvin yang sudah membacakan Alkitab bagi kita semua, dan saya akan memberikan pengantar tentang kitab Yeremia ini. Yeremia adalah salah satu nabi besar yang cukup lama melayani sejak ia muda. Awalnya ia takut. Tuhan memanggil, yang bisa kita lihat dalam Yeremia pasal yang pertama ayat 8 sampai yang ke-10. Yang bunyi firman Tuhan, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Jadi, ia melayani selama 40 tahun sebagai nabi untuk menyatakan kebenaran.
berganti-ganti pemerintahan Yehuda ia alami. Mulai dari Yosia, Yoahas, Yoyakin, dan Sedekia. Nah, ada banyak perubahan gejolak politik yang dipengaruhi oleh serangan negara-negara besar di sekitarnya, yaitu Babel, Asyur, dan Mesir. Nah, tekanan serta hukuman dialami Yeremia akibat kebenaran yang disampaikannya tidak disukai oleh penguasa. Dari perikop kita ini menggambarkan keluh kesah Yeremia akibat tekanan yang dialaminya. Keluh kesah itu menggambarkan bahwa ia lelah dan ingin menyerah, tapi kembali jiwanya dikuatkan oleh Tuhan untuk tetap melakukan tugasnya. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini, dan Pak Widi akan memandu kita dalam PA kita hari ini. Nah, saudara, Jemaat GKI Tegalrejo Salatiga, menarik kita perhatikan tokoh Yeremia ini. Dia terus melayani sepanjang 40 tahun dengan berganti-ganti pemerintahan baik dalam negeri maupun gejolak politik pengaruh dari luar negeri, tetapi ia tetap setia dalam tugas pelayanannya, tanggung jawabnya. Biasanya orang yang mampu untuk bertekun di dalam tugas-tugas tanggung jawabnya itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah bakat. Karena dia punya bakat di bidang itu, maka dia tetap bertahan di dalam tugas pelayanannya itu. Namun dari sejak awal ketika Nabi Yeremia dipanggil Tuhan, ia sendiri menyatakan ia sebenarnya tidak mampu untuk berbicara. Bakatnya sesungguhnya juga tidak terlalu kuat sehingga ia merasa itulah jalan hidupnya. Yang kedua selain bakat adalah minat. Kalau kita melihat minat yang ada dari Nabi Yeremia melihat keadaan yang dihadapi, yaitu cemoohan, lalu malahan hukuman secara psikis maupun secara fisik itu tidak menarik dan tidak menyenangkan. Maka itu tidak bisa menjadi alasan bagi Nabi Yeremia untuk tetap bertahan selama 40 tahun dengan gejolak-gejolak perubahan politik yang kita bisa bayangkan. Pemerintahan satu dengan pemerintahan yang lain dipengaruhi dengan penguasa-penguasa politik dari luar negeri yang berbeda-beda, tentu itu tidak nyaman. Nah, saudara, selain bakat, selain minat, yang akan kita telusuri bersama adalah tekad dari Nabi Yeremia. Kira-kira apa yang menyebabkan Nabi Yeremia mampu bertahan dalam tekadnya untuk terus menyatakan kebenaran, melakukan tugas tanggung jawabnya di dalam hari-hari yang demikian berat, sehingga kita boleh membaca bacaan kita hari ini adalah tentang keluhan-keluhan Nabi Yeremia. Menurut saya, kekuatan tekad yang dimiliki oleh Yeremia dalam menjalankan tugas pelayanan adalah penyertaan Tuhan, seperti yang tertulis dalam Yeremia 20 ayat 11, bahwa Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Untuk itu sangat penting penyertaan Tuhan di dalam menjalankan tugas dan pelayanan, terutama tekad kita dalam menjalankan segala sesuatu. Biasanya orang akan merasakan penyertaan Tuhan jika pekerjaannya berhasil, diberkati Tuhan, dan mendapat prestasi yang diakui. Lalu bagaimana dengan Yeremia? Yaitu ia mengalami olokan, dicemooh, sampai dihukum. Kira-kira penjelasannya bagaimana, Pak? Ya benar, biasanya memang orang merasa bahwa Tuhan menyertai ketika dia punya pengalaman yang begitu luar biasa. Bukan biasa-biasa saja, yaitu ketika apa yang dia lakukan nampak berhasil, nampak dipuji dan dihargai, sehingga kelihatanlah bahwa
apa yang terjadi itu jelas penyertaan Tuhan. Tapi kalau kita melihat Nabi Yeremia juga mengalami hal yang buruk. Apakah dia tidak disertai oleh Tuhan? Tentu dia disertai oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita untuk mengerti dan merasakan bahwa Tuhan sungguh hadir menyertai kita? Menurut saya, di dalam kita merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, itu tergantung bagaimana kesadaran kita bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Apabila kita menyadari bahwa hidup kita ini milik Tuhan, maka ada suatu kekuatan panggilan dalam diri kita untuk mampu merasakan bahwa Tuhan menyertai kita. Kita bisa melihat bagaimana pengalaman Nabi Yeremia di dalam tugas panggilannya yang pertama-tama ia terima ketika ia masih muda, yaitu dari Yeremia 1 ayat 4 dan 5. Di sana dituliskan, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutuskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kalau kita menghayati, meyakini bahwa sesungguhnya sejak dari kandungan ibu kita, kita sudah ada dalam rencananya, kita adalah miliknya, maka pasti kita akan mempunyai sikap hati yang membuka diri dan peka bahwa Allah, Tuhan kita, menyertai kita. Apapun yang kita alami, sekalipun dalam kesulitan, sekalipun juga dalam penganiayaan atau bahkan mungkin dalam penderitaan, kita tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan yang selalu menyertai kita dan memampukan kita untuk tetap bertekad melakukan tugas tanggung jawab kita sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Baik, ini kiranya menjadi bekal bagi kita dimanapun kita berada dalam setiap tugas pelayanan kita, tugas kewajiban kita dimanapun Tuhan tempatkan, baik di gereja, di masyarakat maupun di tempat kita bekerja. Kita akan melakukan dengan segenap hati, melakukan sebaik-baiknya dengan penuh tekad dan semangat apapun keadaannya. Kiranya Nabi Yeremia ini boleh menjadi panduan, teladan bagi kehidupan kita. Kita akan akhiri pengantar PA pada hari ini dan akan melanjutkannya di grup WA, dan video ini akan dibagikan di grup WA Info GKI Tegalrejo Salatiga. Selamat menghayati hidup di dalam iman, di dalam tekad pelayanan kepada Tuhan. Selamat berdoa, Tuhan